wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah karena hingga malam yang ke-15 ya kita dapat melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dan insyaallah setelah tausiah ini akan kita lanjutkan kepada salat tarawih berjamaah. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 hari lagi kebiasaannya kita umat Islam memperingati peristiwa nuzul Quran yang tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Tapi pada malam hari ini kita tidak membahas proses turunnya Al-Quran, tetapi kita sedikit mengambil hikmah dari Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, inilah ayat Al-Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Gua Hira, yang mana sejarah mengungkapkan bahwasanya ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah dikenal sebagai orang yang tidak baca tulis pada saat itu. Tentu menjadi pertanyaan kita, kenapa yang awalnya Rasul tidak pernah membaca kitab, tetapi wahyu yang pertama itu malah diperintahkan untuk membaca. Jadi Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, dalam ayat yang pertama ini yaitu Iqra. Kalau dalam ilmu alatnya ini disebut fi'il amr, Iqra, perintah, bacalah, artinya bacalah. Ini menggambarkan apa? Bahwasanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Ya, karena memang untuk mengetahui apapun maka tentu kita harus bisa membaca. Ya. Makanya anak-anak kita sudah kita ajari mengenal huruf, mengenal angka dan lain sebagainya. Karena dengan membaca inilah akan menambah ilmu pengetahuan dia. Jadi kalau nggak bisa baca, bagaimana mendapat ilmu? Sementara ilmu itu adalah pengangkat derajatnya seseorang. Ya, utlubul ilma minal mahdi, bahkan Rasulullah juga memerintahkan menuntut ilmu wajib. Jadi Iqra, bacalah. Jadi bisa jadi disimpulkan atau didefinisikan Iqra di sini Rasul disuruh membaca masyarakat Quraisy pada saat itu. Bagaimana dia menyampaikan dakwah ini? Ya, bukan hanya sekedar membaca saja. Makanya dalam istilah bahasa Arab, yang namanya melihat, konteks bahasa Arab itu banyak. Ada bahasa Arabnya ro'a itu melihat. Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, katanya kan. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Maksudnya apa? Hanya sekedar nengok aja, kalau ada maksiat robah, tak perlu ditanya kau ngapain, padahal sudah jelas tentang kau maksiat. Tak perlu harus diteliti ngapain ini, tidak. Melihat saja sudah disuruh kita untuk merubah itu, melarang itu. Tapi dalam konteks bahasa yang lain ada nazara, melihat juga. Ro'a melihat, nazara melihat. Apa perbedaannya? Afala yadunnu
al-ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat? Nazar di situ maksudnya memperhatikan, bukan hanya sekedar nengok. Kalau hanya sekedar nengok, misalnya mikrofon yang saya pegang ini, kalau Bapak melihat saja, itu masih roha. Tapi kalau sudah Bapak pikirkan, Bapak teliti, kok bisa ada suaranya? Dari mana ini? Ini kemana suaranya? Itulah nazar itu. Sudah dia pikirkan, dia teliti. Itu nazar. Ditengoknya sambil ditelitinya. Kok bisa kayak gitu ya? Warnanya kok bisa hitam ya? Kenapa nggak putih? Kira-kira begitu. Tapi kebanyakan kita ada sekedar roha saja. Ya. Kita tidak memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal. Itu harus kita kaji. Kenapa? Makanya tidak cukup hanya sekedar melihat. Maka dari perintah ini memang harus kita belajar. Ya, baik itu belajar secara tersurat langsung nampak, baik dari segi bacaan misalnya, Al-Quran misalnya, Al-Quran diambil dari kata qira'a bacaan. Macam mana dapat kita membaca Al-Quran? Ya tentu dibaca. Bagaimana cara membaca? Ya tentu belajar. Kalau nggak belajar, mana bisa baca Quran? Kalau nggak bisa baca Quran, cuma mendapat pahala yang banyak. Ya, man qara'a fi kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca, bukan ditengok aja Al-Quran itu, tapi dibaca baru dapat pahala. Satu kebaikan, falahu hasanatun, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu dibalas 10 kali. Maka gunanya itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau nggak ada ilmu kita untuk membaca, cuma mendapat pahala begitu sajalah secara logikanya kan begitu. Cuma untuk Al-Quran ini bukan hanya sekedar baca. Makanya di MTQ itu bukan hanya sekedar lomba tilawah sekarang, enggak. Ada lomba tafsir, ada lomba menulis, ada lomba makalah Quran, ada hifzil Quran, ada fahmil Quran, macam-macam dia. Karena memang intinya membaca itu dalam ayat tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi bukan hanya sekedar baca, tapi dia teliti, dia pahami, dia macam-macam lah. Jadi bukan hanya sekedar Iqra saja, hanya sekedar baca saja, cukup misalnya. Tidak. Maka harus bagaimana cara kita membaca, kita harus belajar. Maka perintah awal daripada Al-Quran belajar. Makanya mungkin kita merasakan dulu-dulu kita itu tak belajar itu rugi rasanya sekarang. Makanya kepada anak-anak kami sekarang ini kita belajar. Kalau sekarang nggak kamu rasakan betapa pentingnya ilmu itu, malas belajar. Tapi udah nanti semenjak dewasa berumah tangga dan lain sebagainya, maka akan kamu rasakanlah ilmu itu. Ya, maka berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Karena memang sudah janji Allah, orang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Manalah mungkin sama orang yang belajar sama yang tak belajar. Ya, tentu tak ada Allah Ta'ala kalau seperti itu kan. Makanya perintah belajar. Baik belajar dari ciptaan Allah misalnya, atau belajar secara formal misalnya. Macam-macam banyak yang boleh belajar kita. Bukan harus bapak ibu misalnya sudah tua harus pergi ke sekolah lagi, bukan. Tapi ya belajar dari siapa saja, ilmu apa saja, tapi setidaknya ilmu agama jangan ditinggalkan. Orang yang hanya belajar tapi tidak mempelajari ilmu agama itu disebut orang yang buta, itu kata ilmu Khaldun. Orang yang hanya belajar tapi tak belajar ilmu agama seperti orang yang buta. Ya, kalau nggak ada ilmu agamanya, hanya ilmu umum saja yang dia punya, dia tidak tahu mana dosa, mana subhat, mana apa, ada terus. Kira-kira seperti itu dia.
Maka begitu juga, maka tidak boleh kita hanya beragama tapi tidak berilmu. Itu disebut seperti orang yang lumpuh katanya. Ya, ahli ibadah tapi tak ada ilmu apa yang mau dikerjakan. Tak tahu dia, maka diibaratkan orang yang lumpuh. Nah, maka keduanya ini tak boleh ini hilang. Nah, jadi kalau dia sudah belajar ilmu umum, ilmu agama jangan ditinggalkan. Belajar ilmu agama, ilmu umum juga tak boleh ditinggalkan. Berhubungan semua itu. Semua ilmu itu berkaitan. Bukan hanya kita harus sekedar disuruh belajar ilmu fikih saja. Bahkan ilmu fikih di dalam itu pun ada ilmu umum. Contohnya ilmu faraid, ilmu mawaris. Kalau nggak paham dia matematika, bagaimana? Ya kan? Maka berkaitan semua itu. Tak ada ilmu itu yang sia-sia. Maka semua itu sudah berkaitan. Ilmu ini berkaitan ini. Makanya semua harus dipelajari. Makanya semakin dalam orang menuntut ilmu itu, dia rasa semakin bodoh, semakin banyak kekurangannya. Nah, inilah orang yang menuntut ilmu. Bukan semakin jumawa, semakin banyak ilmunya, enggak, semakin bodoh rasanya dia. Karena semakin banyak enggak ketahuinya, kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah, melalui firman ini, melalui wahyu yang pertama inilah hikmahnya adalah belajar tentang diri kita. Karena dalam setiap sesuatu hal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maksudnya apa? Segala perbuatan kita jangan tinggalkan Allah Ta'ala. Makanya dalam setiap ibadah kita harus ikhlas. Apa yang membuktikan kita ikhlas? Setiap ibadah kita pasti di ujung-ujungnya lillahi ta'ala, idhofah, sandaran. Dan supaya apa? Supaya ikhlas kita. Untuk apa kau sholat? Untuk Allah. Untuk apa kau puasa? Untuk Allah. Zakat untuk Allah. Semua untuk Allah. Berarti ujung-ujungnya niat kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, ada bukan karena orang misalnya, bukan karena siapa, karena Allah Ta'ala. Kenapa? Biar supaya datang atau timbul makna ikhlas dalam hati. Kalau bukan karena Allah, berarti tidak ikhlas. Makanya setiap apapun pekerjaan kita, apapun hadiahnya, apalagi ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya, bukan berarti hanya sekedar ibadah makhluk kepada Allah saja. Kalau makhluk mencari nafkah misalnya, menuntut ilmu misalnya, apapun dia namanya harus jangan lupa lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Maka setidaknya sedikit daripada yang kita sampaikan pada malam hari ini memotivasi kita untuk membaca, minimal membaca diri kita, ya. Diri kita apakah sudah kiranya mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan alam semesta dari mana dan lain sebagainya, atau setidaknya kita memerintahkan atau menyuruh anak-anak kita, saudara kita dan lain sebagainya untuk tetap belajar. Bukan berarti harus belajar yang tidak, membaca, memahami dan mengerti tentang apa yang dibacanya itu. Nah, itulah salah satu perintah dari wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia yang dulunya dia dari lahir tidak tahu apa. Kita lahir tidak tahu apa. Tapi semakin besar dia Allah mengajarkan kepada kita ilmu. Maka raihlah ilmu itu. Makanya salah seorang ulama Imam As-Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini, bukan kaya dia, ilmu. Kalau udah ilmu mudah lagi. Ya. Wa man arada al-akhirah, kalau mau senang pula kita di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi ma bil ilmi. Kalau mau senang awak di dunia, mau senang awak di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Itulah anjuran kita pada malam hari ini untuk menuntut ilmu. Baik itu yang tersurat, tertulis
maupun dengan keadaan alam yang bisa kita pelajari di setiap waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.